Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang bagaimana rakyat Malaysia ataupun beberapa komentator mempercayai kali ini perjuangan Timnas Garuda menentang Australia pasti akan memihak kepada Timnas Garuda. Tanpa basa-basi, kita akan lihat video menarik ini. Patrick Kluivert tiru Garuda calling Shin Tae-yong. Apa benda ni weh? Itulah komentar sejumlah netizen yang menyebut skuad sementara Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain Shin Tae-yong versi 2. Sejujurnya pelatih yang cerdas mana pun pasti akan memilih skuad utama yang sama seperti sebelumnya dengan beberapa perubahan. Abang tidak akan terkejut jika formasi dan taktiknya sama. Sebenarnya tak perlu ada perubahan yang drastis sebab apa yang sudah dibangun mantan pelatih itu sudah cukup untuk membawa timnas ke level selanjutnya. Selain itu, tidak banyak waktu bagi pelatih baru untuk mengenal pemain timnas, apalagi jika mereka ingin menggunakan taktik baru. Dari daftar ini, Abang senang melihat nama beberapa pemain lokal yang saat ini berkiprah di Liga 1 Indonesia, terutama Septian Bagaskara dan Ramadan Sanata yang bisa menambah area penyerangan timnas. Tambahkan Iggy Maulana dan Ricky Kambuaya yang dapat menambah kreativitas di area tengah. Harap mereka diberi peluang Patrick Kluivert untuk bermain kerana ini adalah area yang perlu diperkuat sejak pertandingan timnas terakhir. Gimana geng? Apakah pendapat kalian tentang Garuda calling kali ini? Komentar di sini. Itu dia guys, saya rasa benar juga dikatakan oleh Bro Jom United ini tentang bagaimana formasi itu lebih kurang sama ya. Persiapan kali ini menentang Australia yang mana pelatih baru ini iaitu Patrick Kluivert tidak mengubah banyak dan mengambil barisan-barisan pemain-pemain yang sedia ada, karena kita telah melihat bagaimana pemain-pemain ini beraksi ketika di dalam grup C di ajang sebelum ini ya guys. Jadi tidak mungkinlah Patrick Kluivert mengubah terlampau banyak formasi yang kita rasakan bagus ini. Dan dengan kehadiran Patrick Kluivert juga, apa yang penting adalah untuk menyuntik lagi nilai tambah dan juga memperbaiki lagi apa yang ada di dalam timnas Indonesia ini untuk dibawa ke ajang seterusnya, yaitu menentang Australia guys. Wow. Aku rasa memang kita perlu scare guys ya. Memang perlu seram dengan Southeast Asia most valuable players. From number 1 to number 8, korang boleh tengok Indonesian players. This why I respect your Timnas Indonesia ya guys. Jangan pernah mencari masalah dengan Timnas Indonesia. Yeah, you can see how scary of them. Wow. And number 9, Thailand. Okay. Number 11, Thailand. Chanatip Subhanat Supachok. Yes. Number 14, Dion Kools, the best player in Malaysia. You know, you can see number 14, bro. Yeah, Nguyen Xuan Son, Gary Hopman, Nicola Mikkelsen, Arif Aiman is number 19. And number 20, Ragnar Oramanggon. For sure that I vote Indonesian because they have the best team. You can look at that guys. Ada Emil, Kevin, Jay, Kerry Vero, Martin Paes. Goalkeeper. Jay Izzes guys, my favorite player for Indonesia. Oh my god, Jay Izzes, the best player in Indonesia. And Miss Hilgers is number 1. Timnas Indonesia. Bila aku lihat squad Indonesia guys dengan ada player-player dari nombor 1 Miss Hilgers sampai Ola Romani, they have all the best player is around the world bro. I think they can beat Australia. Okay, aku rasa mereka boleh beat Australia. And Australia, they're gonna scare this squad. They're gonna scare Australia. Jika Australia tengok video saya ni, hey Australia, you're gonna scare to Indonesia. They have many player, the best. I don't know guys, tapi Indonesia player, amazing team, amazing player, respect. Baru kali ini saya lihat Indonesia benar-benar mempunyai data analisa yang benar-benar memperlihatkan kekuatan Indonesia. Kalau sebelum ini kita lihat
di ajang sebelumnya ketika Indonesia berada di dalam grup C, timnas lain itu sebenarnya kurang dapat membaca kekuatan-kekuatan Indonesia itu. Karena apa? Karena apabila berlakunya ajang itu guys, timnas Indonesia ini tidak lagi melihat kepada ranking-ranking sepak bola ini. Tidak melihat lagi dengan kekuatan analisa yang ada pada timnas itu. Timnas pihak lawan itu guys. Itu yang spesialnya bagi saya, timnas Indonesia ini. Walaupun ranking Indonesia ketika itu rendah ataupun di bawah daripada timnas pihak lawan, tetapi kekuatan dan juga semangat juang, semangat kepahlawanan yang ada di dalam jiwa pemain-pemain Indonesia itu yang melebihi sebenarnya. Melebihi pihak timnas lawan yang ada pada Indonesia. Tapi kini guys, kita benar-benar mempunyai data ini yang benar-benar saya rasa menakutkan. Kan timnas Australia, pemain yang the most valuable di Asia Tenggara itu berada di dalam timnas Indonesia. Jadi benar kata saudara kita ini yang daripada Malaysia ini mengatakan timnas Australia harus rasa gentar, harus rasa takut dengan barisan-barisan pemain-pemain yang ada ini. Cuma kekhawatiran saya dalam masa yang singkat ini, saya harapkan Patrick Kluivert dapat mengambil keserasian yang sama ketika berada bersama dengan Coach Shin Tae-yong dan dibawakan keserasian itu sekarang ini bersama dengan Patrick Kluivert, bahkan disuntikkan nilai tambah yang positif dan juga dapat membakar semangat anak buah Patrick Kluivert ini guys. Saya bukan bercakap mengenai data saja, tetapi ayo kita lihat pesanan daripada seorang pemain ini yang sebenarnya membuktikan bahwa kehadiran timnas Indonesia benar-benar menggetarkan sahabat-sahabatnya yang berada di Australia guys. But I talked to my teammate from Australia a lot about the games, and yeah, they were a bit worried, and they should be. But I talked to my teammate from Australia a lot about the games, and yeah, they were a bit worried, and they should be, because yeah, Indonesia is coming, and we are ready and excited for the games against Australia, and especially the home games. So yeah. Why is he worried? Because he knows that we are a tough team. We are coming, but also because they have many injuries, and they have injuries in important positions. Yeah. And I send him to tease him every time the Indonesian make a post about another player getting injured. And he's like, "Oh my God, I think we are cursed or something." But I said, I don't know, but I bet people are gonna text me to do something to you now because we are teammates. But don't worry, I'm hoping to play against you in Sydney. Yeah. So gonna be a fun battle. Australia ini dia punya pengalaman bermain di Piala Dunia beberapa kali ya, dan kita tidak boleh meremehkan dia, terlalu merendah-rendahkan, dan kita tahu materi kita, pemain sekarang ini berkelas tinggi, punya nilai pasar yang tinggi, tetapi Australia juga kita harus berhati-hati dengan strategi mereka sekarang ini walaupun banyak pemain yang cedera. Cuma kalau bisa kita ambil peluang di atas setiap kecederaan pemainnya, lebih kurang ada 7 orang ya pemain Australia, pemain utama, pemain inti dia yang cedera itu. Dan kalau saya lebih sesuai tadi di bagian lini depan itu, mainkan Oli Romi dan juga Rafael Strike. Nah, kalau Orat Mangun dia kena kartu kan, jadi biar Oli Romi ini Rafael Strike di depan. Kemudian di bagian lini gelandang mainkan Tom Haye, Joel Pelopesi, di situ ada Calvin Bedong dan juga Kevin Dix tuh. Mungkin Marcelino bisa dimainkan di babak yang kedua. Ini saya punya pandangan sendiri lah. Dan di bagian lini belakang itu seperti biasa, di situ Bang J ada, Miss Ilges dan juga Calvin Bedong. Sesuai. Dan kalau digunakan sistem 4-3-3, maka kesesuaiannya pemain-pemain yang inti perlu dimainkan lebih utama adalah pemain-pemain diaspora. Karena mereka punya pengalaman yang baik berdepan dengan
pemain kaya Australia yang sudah punya pengalaman bermain di Piala Dunia ya. Sedikit wawancara bersama dengan Sandy Walsh, yang mana di kalangan pemain timnas Australia itu ada sahabatnya guys, di mana mereka ini benar-benar rasa gusar, rasa khawatir. Pertama, kegusaran itu adalah berlaku disebabkan oleh terdapat beberapa posisi pemain itu, pemain-pemainnya masih lagi injured ataupun masih lagi punya kecederaan, dan posisi itu mungkin posisi-posisi yang sangat penting ya. Dan kedua, pengalaman yang lepas, bagaimana Australia itu pernah berhadapan dengan timnas Indonesia, yang mana ketika itu Australia telah dikejutkan dengan tindakan pemain-pemain Indonesia yang mampu untuk mengimbangi kekuatan Australia guys, sehingga kan coachnya ketika itu hilang akal untuk menangani timnas Garuda ketika itu guys. Karena apa? Pertama, mereka tidak kurang melakukan analisa tentang timnas Indonesia ketika itu, karena Indonesia dikatakan tim yang bawah sekali di dalam grup C itu, dan Indonesia ketika itu dipandang remeh oleh pasukan-pasukan lawan guys. Nah, tetapi kali ini mereka telah teringat kembali kepada kisah silam pada tahun lalu ketika berdepan dengan Indonesia. Mereka juga dihantui dengan pemain-pemain mereka yang semakin lelah, injured, ada yang masih lagi kurang membaik di posisi-posisi yang penting, dan itu merugikan sahabatnya ini. Ini adalah interview benar ya, interview yang dilakukan oleh channel daripada Titan Live, dan juga bagaimanakah Sandy Walsh itu secara bergurau ya, we are coming, kami akan datang menyerang Anda guys. Nah, bila melihat perjalanan timnas Indonesia sekarang ini, baik dari segi kepelatihan maupun pemain-pemainnya, mereka saya lihat sangat bersedia ya dengan menghadapi timnas yang dikatakan menjadi ancaman sebelum ini, tetapi sebaliknya yang menjadi ancaman sekarang ini adalah timnas Indonesia, yang dibahaskan oleh banyak media-media Eropa ya, bahwa kemunculan timnas Indonesia sekarang ini telah merubah wajah ya dunia persepak bolaan ASEAN, dan juga memberi kejutan banyak pihak, terutamanya negara-negara Eropa, bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia itu rata-ratanya pemain keturunan, tetapi mereka tidak melihat bahwa pemain keturunan ini mempunyai darah Indonesia. Maka itu jiwa nasionalisme pemain-pemain ini cukup luar biasa. Nah, jadi apapun guys, untuk penampilan timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain ini, saya sangat berkeyakinan yang tinggi ya, Indonesia bisa meraih poin 6 poin untuk perlawanan ini. Jadi kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia, maka dari segi ranking peringkat FIFA akan naik lebih kurang 11 ya. Lebih kurang gitulah, 11 anak tangga Indonesia akan naik ranking peringkat FIFA. Jadi dia akan seiring dengan target Federasi Sepak Bola Indonesia ingin menjadikan Indonesia ini berada 100 besar ranking peringkat FIFA. Sekarang ini Indonesia berada 127 ranking peringkat FIFA. Sekiranya Australia dikalahkan, maka akan jadi 117. Kalau Bahrain lagi kalah, mungkin 107. Nah, kalau lawan China lagi menang, jadi misi Indonesia berada di 100 besar ranking peringkat FIFA itu akan tercapai, dan Indonesia untuk Piala Dunia ini memang sangat besar peluangnya untuk sampai ke situ. Jadi apapun untuk teman-teman yang ada di mana juga berada di Indonesia ataupun seluruh ASEAN, kita doakan agar timnas Indonesia dapat meraih kejayaan, karena ini juga gambaran bagi ASEAN selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga, dan kita doakan agar Indonesia bisa meraih kejayaan. Majulah sukan untuk negara. oke guys, itu adalah beberapa video-video yang telah saya unggah dan pendapat rakyat Malaysia sendiri tentang kekuatan kali ini, kebolehan Indonesia menentang Australia. Oke guys, saya harapkan besok Indonesia sukses dengan keadaan tenang, juga harus fokus, dan paling penting adalah fokus pemain-pemain itu dan juga semangat juang
yang harus dilihatkan dalam beberapa menit ini sama ada pada first half dan juga second half guys. Oke guys, ayo Asia Tenggara kita doakan agar timnas Garuda ini mampu lolos kali ini dan seterusnya pergi ke Piala Dunia 2026. Saya Din Iqbal mengucapkan, let's go Indonesia.